مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga terlimpahkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat Islam yang istiqamah di jalannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian fikih ibadah yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan tentunya mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, imma apakah dia itu dari kalangan Hanafiyah ataukah Malikiyah ataukah Syafi'iyah yang menjadi mazhab mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, ulama Ahlus Sunnah dalam hal mazhab fikih ibadah adalah Imamuna Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala, yang disebut dengan mazhab Hambali. Maka ya ikhwah azanallahu wa iyyakum, di kesempatan yang mulia ini telah kita kaji ya. Pada waktu yang lalu kita ingin melanjutkan ya bab wudu, bagaimana wudu kita agar kiranya sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi sempat saya berpikir ini sudah berada di 4 Zulhijjah ya, di tanggal 4 Zulhijjah. Insyaallah sebentar lagi kita akan berhari raya Idul Adha kurban ya, di mana-mana jemaah ya banyak meminta kami untuk mengkaji fikih ibadah kurban. Jadi tidak masalah ini kalau saya tawarkan yang mana Pak, wudu apa ibadah kurban? Sama-sama pentingnya. Iya. Saya lihat tadi juga sempat di keluar sudah ada insyaallah 3 patungan sapi Pak ya. Insyaallah 4, masyaallah, alhamdulillah ya. Dan ini tentunya adalah amal saleh yang bisa kita perbanyak ya, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah tabaraka wa taala, karena dulu pernah ada orang berkurban namun tidak Allah terima kurbannya, yakni kurbannya si Qabil. Namun kurbannya Habil Allah terima, dan Allah sampaikan mengenai itu di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal ibadah hambanya yang bertakwa saja. Dari ayat ini sampai para ulama salaf mereka menasihatkan kepada kita, kunu lil amal al mutaqabbal ya asyaddu ihtimaman. Hendaklah kalian mengenai amal ini diterima oleh Allah itu menjadi perhatian kalian. Bukan hanya banyak beramal, tapi yang menjadi fokus kita ya untuk kita lebih perhatikan adalah ini amal diterima ataukah tidak. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan kemudian ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi juga demikian. Ini disebutkan ucapan beliau ini di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan Al-Maidah ayat yang ke-27-nya. Yang Allah terima hanya amal hamba Allah yang bertakwa saja. Lantas kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ya, li an astaqina annallahu ta'ala qad taqabbala minni salatan wahidah. Ketika aku diberikan keyakinan, diberitahu dengan pasti bahwa Allah telah menerima salatku satu saja. Ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Lebih aku cintai itu dibandingkan dunia dan seisinya. Satu salat Bapak Ibu, Allah beritahu kita Allah telah terima nih salat kita tadi maghrib. Oleh Abu Darda radhiyallahu anhu itu lebih baik, lebih dia sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Maka kita harus demikian ya, menjadi seorang beriman. Ketika kita rajin beribadah kepada Allah, timbulkan rasa harap-harap cemas. Jangan-jangan Allah tolak ini amal ibadahku. Sehingga kita sungguh-sungguh ibadah.
menepati apa saja yang menjadi rukun Allah terima amal ibadah kita, yakni ikhlas. Kemudian yang kedua, sesuai dengan contoh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Barulah dengan dua hal ini Allah terima amal ibadah kita. Bapak yang dimuliakan Allah, ya, sekali lagi kita sedikit melenceng ke arah kurban ini. Dimulai dengan Al-Maidah 27 tentang kisah Qabil dan Habil, di mana Qabil dia berkurban dengan hasil taninya, tidak Allah terima, namun Habil berkurban dengan kibas putihnya yang gemuk, yang sehat, dia berikan kepada Allah kurbannya, dan Allah terimalah kurbannya. Allah simpan kibasnya Habil menurut Imam Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian itulah disimpan di surga. Kemudian ketika Ibrahim alaihissalam menyembelih anandanya Ismail, digantilah Ismail dengan kibasnya Habil, ya, di zaman Nabi Adam terdahulu. Ikhtal Islam azanallahu wa iyyakum. Dan sekali lagi erat kaitannya dengan kita belajar fikih ini. Kita belajar fikih adalah agar kita beribadah tidak asal sembarang ibadah, tapi ibadah agar bagaimana mencontoh Rasulnya ibadah dan sesuai dengan tuntunan para ulama kita. Apakah Abu Hanifah Hanafiyah, ataukah Imam Malik Malikiyah, ataukah Imam Asy-Syafi'i Syafi'iyah, ataukah Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari semangat kita belajar fikih ibadah agar amal kita diterima Allah. Ya. Dua syarat amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengket-lengketnya. Si baru namanya. Tayyib. Iya. Ruknul amal al-mutaqabbal. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ada rukna al-amal al-mutaqabbal. Dua rukun, bahasa beliau Ibnu Katsir, dua rukun amal agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau udah rukun tidak harus dipraktekkan. Ya. Papan tulisnya sini, kebanyakan di sini pula, Pak ya. Nah, bisa ke sini, bisa kemari ya. Papan tulisnya di mari ya. Yang di sana sebelah kanan saya, mohon maaf, nanti bisa geser ke kiri saya. Baik. Dua rukun amal diterima oleh Allah menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah itu dua. Yang pertama, ya, yang pertama apa? Ikhlas. Amal ibadah itu biar Allah terima di sisinya harus lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Adapun yang kedua adalah shawab atau muwafiq li syariati Rasulillah, sesuai dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kapan Al-Imam Ibnu Katsir katakan dua rukun agar amal diterima? Dua kesempatan beliau sampaikan itu. Yang pertama, beliau rahimahullah katakan di dalam tafsirnya Quran surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal salih satu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sana ada dua rukun amal Allah terima. Falyamal amalan salihah, amalkan amalan saleh. Artinya amalan saleh itu kalau sesuai kriteria yang diajarkan Nabi. Kalau dia tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka enggak amal saleh. Dia subuh suka-sukanya. Subuh kenapa 2 rakaat ya? Isya aja aku buat 4. Aku subuh ini lagi semangat, aku buatlah 10 rakaat. Semua Bapak Ibu? Boleh? Semangat dia nih. Subuh dia buat berapa? 10 rakaat. Enggak bisa. Harus sesuai dengan falyamal amalan salih, amalan saleh kata Al-Imam Ibnu Katsir sesuai sunnah Nabi-Nya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia jangan sekutukan Allah. Ya, artinya saat ibadah jangan dia sekutukan Allah dalam menunjukkan ibadahnya. Salatnya untuk Allah,
setengahnya untuk manusia. Riya. Makanya lawan dari riya adalah ikhlas. Dan ikhlas ini sendiri disebut dengan tauhid. Maka dalam Quran surat Al-Ikhlas, hafal semua Bapak Ibu ya? Saya yakin itu malah menjadi ayat langganan kalau salat, betul? Ya, salat sunnah qul huwallahu ahad. Nanti salat sunnah setelah Isya qul huwallahu ahad lagi, ya. Besok qul huwallahu ahad lagi. Langganan betul ini 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lihat, ulama katakan ini surah Al-Ikhlas. Padahal ada enggak kajian ikhlas di situ, jangan riya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa satu. Allahus Samad, tempat kita bergantung itu Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Ada Pak bab ikhlas di situ? Halo. Ada yang bahas ikhlas di situ? Ada sebenarnya. Nah, ikhlas yang bagaimana? Ikhlas dari syirik besar. Kalau riya, agar kita tidak riya dalam ibadah, tidak sum'ah, sedekah, ya, agar tidak riya, itu namanya mengikhlaskan diri saat sedekah dari syirik kecil. Riya itu syirik kecil, kata Nabi. Ar-riya asyirkul asghar. Ayat ini juga dikatakan al-ikhlas, ya tidak berlebihan, benar. Dari surat Al-Ikhlas kita diajak supaya ikhlas dari syirik besar. Ikhlas ini Bapak Ibu artinya murni, mensterilkan hati kita ini, keyakinan kita ini harus dibersihkan, dikholiskan, diikhlaskan, dimurnikan dari syirik akbar. Itu surat Al-Ikhlas namanya. Hati kita juga harus dibersihkan dari syirik kecil saat ibadah. Hilangkan riya. Riya syirik kecil, nyembah patung berhala itu syirik akbar. 2 rukun agar amal diterima. Dan harus kedua-duanya ada. Ada nanti ibadah orang itu udah ikhlas sholatnya. Tadi subuhnya 10 rakaat, ya nggak keterima. Walaupun aku ikhlas kok. 20 rakaat pun aku subuh ikhlas. Wow, ada Pak. Jos bener ini ya. Subuhnya 20 rakaat, ikhlas dia. Diterima? Tidak. Yang kedua, ada juga orang udah sesuai sunnah, sholat subuhnya 2 rakaat, mantap betul khusyuknya, pas semuanya praktek sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya dijelaskan oleh para ulama mazhab kita, tapi ternyata dia tidak ikhlas. Diterima tidak? Tidak. Harus kedua-duanya ada barulah diterima amal ibadah kita. Yang kedua, ayat selain surah Al-Kahfi 110 ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, siapa yang menyerahkan dirinya untuk Allah. Yang kedua, wa huwa muhsin, dia berbuat baik, ya. Di sini lagi-lagi Al-Imam Ibnu Katsir ada 2 rukun atau 2 syarat amal diterima. Aslam wajhahu lillah, dia serahkan dirinya untuk Allah, itu ikhlas. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, kata Ibnu Katsir. Muhsin, baik itu kalau sesuai sunnah, sama dengan amal soleh. Jadi ternyata 2 rukun ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan nanti bisa dicek itu di kitab tafsir Ibnu Katsir. Hari ini tafsir Ibnu Katsir sudah banyak terjemahannya. Nanti ya sekali-kali refreshing, ya piknik ke buku, ya Pak ya, jalan-jalannya ke buku, lihat-lihat ke buku. Tafsir 2 ayat ini, tafsir Ibnu Katsir disebutkan amal itu kalau mau diterima Allah tepati 2 rukun ini. Nah, kita belajar fikih ibadah setiap malam Ahad pada maghrib di Masjid Amaliyah ini. Ya, semoga Allah balas kebaikan para takmir, amin. Ya, kepada para jamaah juga yang aktif dan kemudian kawan-kawan kita yang ada di MTKU, mudah-mudahan Allah balas jasanya dengan ya berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Untuk apa? Agar amal kita semua diterima oleh Allah. Bagaimana? Sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesuai sunnah tentunya kalau udah dijelaskan ulama, apakah Imam Syafi'i, akhirnya namanya mazhab Syafi'i. Sesuai sunnah itu udah. Ya, maka kita hari ini belajar fikih ibadah yang mau belajar apa yang ditentukan para ulama. Ya,
fikih ini Bapak Ibu ini barang yang sudah jadi.